Bab 2866. Saling menjebak. Apakah ini tanda yang ditinggalkan oleh zaman kuno, pembukaan wilayah rahasia galaksi? Pikiran itu melintas di benaknya, membuat Erikin terkejut. Setelah pembukaan wilayah rahasia galaksi, token yang tidak terpakai akan menghilang, hingga pembukaan wilayah rahasia galaksi berikutnya akan berkumpul kembali. Tapi jika bukan, pemandangan yang diekspos sekarang benar-benar tidak bisa dijelaskan. Apakah karena tirai cahaya berwarna darah di luar token ini yang membuat token ini tidak bisa hilang? Jika ini benar, berapa umur token galaksi ini? Ratusan ribu tahun, jutaan tahun. Jika benda ini masih bisa digunakan, apa bedanya dengan token lainnya? Erikin memikirkannya. Berjalan-jalan di pegunungan sihir, dia mungkin akan menemukan beberapa token yang muncul. Tapi tidak pernah menyangka akan seperti itu. Erikin sedang berpikir ketika mendengar suara transmisi Queen Lee. Teman kultivator Qin, kamu mungkin tahu apa formasi sinar merah di bawah ini. Melihat orang berjubah hitam di bawah, metode rahasia apa yang digunakan untuk perlahan-lahan mencairkan tirai cahaya darah, tanya Queen Lee dengan mengernyitkan kening. Dia juga kultivator ahli formasi, tapi dia tidak bisa melihat pola formasi apa yang muncul dari tirai tipis ini. Cahaya ini bukan formasi atau kristalisasi pola dewa, seperti semacam teknik rahasia. Erikin menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan yakin. Ketika melihat tirai tipis ini, dia mengamatinya dengan cermat. Di bawah mata dewa, jika ada pola formasi atau pola dewa, tentu tidak bisa lepas dari pengamatannya. Namun, tidak ada jejak pola formasi di sini, juga bukan teknik jimat. Dan cahaya ini sangat aneh, auranya sangat padat dan kuat, tetapi tidak mengalir. Hal ini membuat Erikin memikirkan tekanan perlindungan tubuh yang lahir pada jenazah Master Abadi setelah wafatnya Master Abadi di lubang besar Gunung Suci tertinggi abadi, namun tidak bisa dikatakan sama persis. Terlebih lagi, paviliun Linglong zaman kuno ini tenggelam ke dalam tanah, dan semua yang ada di paviliun itu dibawa pergi. Siapa mayat itu dan mengapa tengkorak mayatnya dipenuhi bekas pedang, dan mati di sini? Ini mungkin misteri yang belum terpecahkan. Adapun cahaya ini, Erikin tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk memecahkannya. Tapi melihat orang berjubah hitam yang mencoba mencairkan tirai tipis di bawah, orang itu memang memiliki metode bagus. Untaian tipis kabut merah perlahan-lahan berkibar dan sepertinya menguap. Dia jelas tidak memecahkannya dengan paksa, tetapi menggunakan beberapa keterampilan. Mari kita tunggu dulu, lihat apakah orang ini dapat memecahkan semua tirai tipis, kata Erikin dengan suara rendah. Aku tahu. Mata Queen Lee berbinar. Dia juga mengerti alasan mengapa belalang menangkap jangkrik dan burung gereja berada di belakang. Tak satu pun dari mereka dapat menangani kabut merah ini. Sekarang seseorang memiliki kemampuan ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Adapun kepemilikan harta di paviliun Linglong awalnya tidak dimiliki, dan tentu saja mereka yang memiliki keterampilan tinggi akan mendapatkannya. Jadi selanjutnya, keduanya menahan aura, menatap orang berjubah hitam ini terus mencoba segala macam cara untuk menghilangkan sinar merah. Orang ini memang punya beberapa keterampilan. Membuat Erikin sedikit terpukau, orang berjubah hitam terus menggunakan segala macam benda langka, banyak yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada juga beberapa botol pil, bubuk obat dan bahkan cairan spiritual. Singkat cerita, setelah dicoba, sinar merah itu semakin terkikis tipis. Penghalang ini akan segera dipatahkan. Erikin dan Queen Lee saling memandang, reiki seluruh tubuh mereka sudah tegang, dan mereka berencana untuk menembak kapan saja ketika pihak lain berhasil. Karena zaman kuno terlalu jauh, tas penyimpanan seharusnya sudah hancur, dan tidak bisa membukanya. Tetapi setengah dari slip giok itu, serta beberapa dekorasi, senjata milik orang ini, seharusnya masih memiliki nilai. Tentu saja, bagi Erikin, yang paling dia peduli adalah yang mirip token galaksi zaman kuno. Erikin juga penasaran, dan menunggu sampai sinar merah itu benar-benar putus dan auranya terhubung dengan dunia luar. Apakah benda ini akan hilang karena wilayah rahasia galaksi yang asli sudah lama berakhir, atau akan tetap ada? Saat keduanya menyaksikan, orang berjubah hitam perlahan menghancurkan sinar merah terakhir. Tapi kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya, dan dia tampaknya sangat berhati-hati. Erikin memperhatikan bahwa jari-jari dan lengan orang berjubah hitam yang mencuat dari lengan bajunya agak pucat, dan dia tidak terlihat terlalu tua.
Tepat ketika orang berjubah hitam mengeluarkan patung kayu lain berbentuk aneh dan meletakkannya di depan sinar merah, Erikin tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di hatinya. Ada aura aneh pada patung kayu ini, dan di Dark Eye, itu tiba-tiba beresonasi dengan pagoda linglong. Setiap kali ukiran kayu itu mengeluarkan auranya, lantai 7 terombang-ambing. Orang ini jelas tidak sedang memecahkan sinar merah sekarang, tetapi melakukan sesuatu yang lain. Atau, pria itu sebenarnya sudah menemukan mereka berdua. Erikin menyipitkan matanya, dan reiki seluruh tubuhnya meledak seketika. Bertindak. Menarik Quinly, Erikin menukik ke bawah. Apakah orang ini benar-benar menemukan mereka berdua? Sinar merah tipis ini, dia dan Quinly seharusnya bisa menyingkirkannya. Quinly tertegun sejenak, tetapi dengan cepat mengikuti. Biarpun respon Erikin cepat, tapi dia masih terlambat selangkah. Merasakan fluktuasi reiki dari atas, sudut mulut orang berjubah hitam di bawah tersungging. Ingin menjebakku. Aku adalah nenek moyang penjebak orang. Bahkan jika kamu bereaksi cukup cepat, tidak mungkin bagi kamu untuk mendapatkan keuntungan. Bang! Pada saat Erikin memulai, ukiran kayu mengeluarkan riak aura terakhir yang sangat tajam. Segera setelah itu, dengan lokasi ukiran kayu sebagai pusatnya, seluruh lantai 7 paviliun linglong tiba-tiba runtuh. Seluruh lantai tanah tiba-tiba runtuh dan jatuh ke bawah tanpa peringatan. Dan ketika dia jatuh, orang berjubah hitam juga memecahkan penghalang terakhir sinar merah. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih mayat itu, bersama dengan token dan benda-benda lainnya, langsung menyimpannya ke tas penyimpanan, lalu melompat, langsung menghancurkan jendela paviliun linglong, dan terbang keluar dari sana. Orang ini ternyata menemukan kita sejak lama, tetapi dia dengan tenang berpura-pura tidak tahu, dan hanya mengungkapkan tujuan sebenarnya saat detik terakhir. Dia juga pria yang licik. Melihat itu, Erikin mengerutkan kening, mengikuti arah orang berjubah hitam, dan mengejarnya dengan tiba-tiba. Namun, setelah terbang beberapa langkah, ekspresi Erikin berubah lagi dan dia mundur. Bang! Ledakan lain. Ke arah orang berjubah hitam itu terbang, sederet simbol peledak meledak lagi. Gelombang besar terbentuk, bergegas menuju Erikin, mendorongnya ke belakang. Untungnya, Erikin berhenti lebih awal. Jika tidak, kultivator fase penilaian akan mudah terluka oleh gelombang udara ini. Orang ini benar-benar licik dan berbahaya. Erikin mengertakkan gigi. Setelah mengamatinya lagi, tidak ada pengaturan lain di celah paviliun linglong, dan Erikin terbang untuk mengejar lagi. Setelah menunggu begitu lama sebelumnya, tidak mungkin untuk menyerah gara-gara serangkaian jimat peledak. Quinly juga datang ke lantai 6 saat ini dan terbang mengikuti Erikin. Namun, mereka bertiga terbang berturut-turut, tidak memperhatikan orang-orang di reruntuhan di lantai 6. Apa yang telah terjadi? Siapa yang bertarung di atas? Setelah mereka bertiga terbang satu demi satu, di antara reruntuhan 6 lantai, di beberapa atap tiba-tiba runtuh, para kultivator yang kepalanya pusing pun berdiri. Bersambung. Bab 2867. Jalan tembus formasi kejimat. Orang-orang ini adalah Buldor Chen dan yang lainnya. Setelah mereka menghancurkan lapisan pupet, mereka pun naik. Tapi yang membuat beberapa orang terdiam adalah di beberapa lantai berikutnya, kecuali beberapa meja, kursi dan bangku compang camping, bahkan tidak ada dekorasi zaman kuno yang layak. Lantai pertama dan kedua baik-baik saja, tapi ternyata sama saat naik ke lantai 6. Pagoda linglong yang memiliki harapan tinggi, tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, yang membuat Buldor Chen dan Yilano Deng terlihat masam. Akibatnya, mereka naik ke lantai 6, awalnya memegang harapan terakhir dan berpikir untuk mencari dengan hati-hati. Tanpa diduga, atap di atas tiba-tiba runtuh, dan didorong oleh gelombang udara, itu seperti serangkaian serangan. Buldor Chen dan yang lainnya tercengang, waspada pada pupet dan mekanisme di tanah, tetapi siapa yang mengira atapnya akan runtuh? Sekelompok orang sedang terburu-buru, dan membuka perisai reiki untuk menghindarinya. Ketika debu mengendap, mereka baru menghancurkan puing-puing yang jatuh dan menjulurkan kepala. Kemudian, beberapa orang terkejut melihat ketiga pita cahaya terus pergi di kejauhan. Aura ini, sepertinya teman kultivator Qin dan teman kultivator Li yang mengejar, bukankah mereka mati? Itu memang mereka, auranya persis sama. Siapa orang di depan itu? Semua orang ada di sini, apakah ada orang lain di sini? Semua orang terkejut ketika mereka melihat arah di mana Erikin dan yang lainnya menghilang.
Eric Qin dan Queen Lee yang seharusnya mati di pavilion Linglong, tiba-tiba muncul di sini, dan posisinya masih di atas mereka. Apa yang terjadi? Dan selain mereka, bahkan ada orang luar. Kak Serlena dan teman kultivator Qin masih hidup, aku sudah tahu mereka tidak akan mati dengan mudah. Yang paling bahagia di antara mereka adalah Michelle Zhang. Ekspresi Bulldor Chen dan Yilano Deng berubah. Jika Eric Qin dan Queen Lee masih hidup, bukankah mereka sudah berada di atas ketika mereka diserang oleh Puppet? Siapapun yang berlari di depan, Eric Qin dan Queen Lee, mungkin telah mengambil semua harta di sini. Terlebih lagi, pada saat atap runtuh, Bulldor Chen melihat sinar merah, dan sepertinya ada tengkorak putih. Ikuti, dan pastikan untuk mencari tahu jelas. Bulldor Chen menggertakkan giginya dan menatap Yilano Deng dengan penuh arti. Kemudian beberapa orang tidak berpamitan lagi, mereka semua terbang. Setelah mencari 6 lantai, tidak ada yang bagus, sekarang lantai 7 telah runtuh, dan tidak ada harta. Kalau ada harta karun, maka itu ada di Eric Qin, Queen Lee, dan orang berjubah hitam. Para kultivator lainnya juga bereaksi dan dengan cepat mengikuti di belakang Bulldor Chen dan yang lainnya. Namun, Bulldor Chen dan yang lainnya ditindih oleh atap, kemudian menganalisa kejadian, jadi reaksinya jauh lebih lambat. Setelah mengejarnya sekarang, mereka telah lama tertinggal dengan selisih yang besar. Di depan, Eric Qin dan Queen Lee mengejar orang berjubah hitam sepanjang jalan. Yang sedikit mengejutkan Eric Qin, lokasi yang dipilih orang ini untuk melarikan diri bukanlah arah dari mana mereka berasal, tetapi justru sebaliknya. Selain itu, meskipun orang ini tidak terbaca tingkat kultivasinya, tapi kecepatannya sangat cepat. Baik Eric Qin dan Queen Lee mendorong kecepatan hingga batasnya, tetapi hanya menjamin tidak akan tertinggal. Dalam sekejap mata, mereka bergegas keluar dari jangkauan pavilion Linglong menuju ke dalam kehampaan yang lebih gelap. Kalian berdua junior dengarkan, aku menghargai identitas sendiri dan tidak ingin membunuh bibit muda tanpa alasan. Kalian segera pergi, aku akan mengampuni nyawa kalian. Di depan, orang berjubah hitam membuat ancaman dingin dengan suara serak yang disengaja. Sejalan dengan itu, jubah hitamnya menonjol, dan ada aura berbahaya di atasnya. Tampaknya ingin membuat Eric Qin berdua mundur. Teman kultivator, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan ini, kamu pasti sudah membunuh kami berdua sejak lama, apakah masih perlu banyak bicara? Dalam hal ini, Eric Qin tersenyum menghina. Tidak mudah untuk menakut-nakuti dirinya. Orang ini ditutupi jubah hitam, dan itu bukan orang yang baik pada pandangan pertama. Selain itu, dia dan Queen Lee telah diam-diam mengamati. Jika dia cukup kuat, mengapa menunggu sampai detik terakhir dan memilih untuk melarikan diri dengan harta karun itu? Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh dirinya dan Queen Lee. Bahkan aku sudah perhatikan bahwa kamu tidak terlalu tua, yaitu, kamu mirip dengan aku, dan kamu masih menyebut diri kamu seorang senior. Menurutku begini saja, kamu serahkan semua yang baru saja kamu dapatkan barusan, dan kami berdua akan berhenti mengejar, bagaimana menurutmu? Eric Qin berbalik menanyakan. Kamu anak gila, baru fase penilaian tahap awal, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut pada kamu? Orang berjubah hitam tertawa dan terlihat sangat marah. Setelah itu, jubah hitamnya di luar tubuhnya tiba-tiba mengembang, dan dia benar-benar menembak. Di dalam jubah hitam, energi hitam melonjak keluar, dan di udara langsung muncul hantu besar. Hantu ini memiliki mulut besar yang penuh dengan gigi tajam. Setelah muncul, dia menuju Eric Qin dan Queen Lee. Mulut besar terbuka, seolah ingin menelan Eric Qin dan keduanya ke dalam organ dalamnya yang gelap. Dibandingkan kegelapan langit dan bumi, mulut monster itu bahkan lebih gelap. Eric Qin melihat bahwa ekspresi Queen Lee sedikit berubah, kecepatannya sedikit lebih lambat, dan dia segera membuka mulutnya untuk mengingatkan. Jangan khawatir, hantu ini palsu, langsung serang. Saat dia mengatakan itu, Eric Qin tiba-tiba mempercepat gerakan, mengabaikan gerakan lahapan hantu itu, dan melewatinya. Dan selanjutnya, Queen Lee mengambil langkah lebih lambat, dan juga melewati tubuh hantu itu. Bajingan ini ternyata mengambil kesempatan untuk mengkloning tubuh. Setelah melewatinya, Queen Lee kesal menemukan bahwa di bawah naungan hantu hitam tadi, ada satu lagi orang berjubah hitam yang terbang sekarang, dan arahnya berbeda. Eric Qin melirik cepat dan tidak tahu di antara dua orang berjubah hitam yang mana yang asli dan yang palsu untuk waktu yang singkat.
Kamu dan aku masing-masing kejar satu. Erikin secara acak memilih orang berjubah hitam yang lebih dekat ke sisinya, sementara Queen Lee mengikuti yang lain. Kekuatan orang ini seharusnya rata-rata, tetapi ada banyak trik, kamu harus berhati-hati. Sebelum berpisah, Erikin transmisi suara mengingatkan. Kenapa, aku bisa menganggap kamu sedang peduli padaku? Queen Lee berkata dengan senyum main-main. Tidak, aku hanya khawatir kamu akan tersesat dan menghilangkan token galaksiku. Erikin berkata enteng. Queen Lee mendengus, dan keduanya kemudian terbang ke arah yang berbeda, semakin jauh. Sudah dekat dengan tepi ruang, aku mau melihat apa rencana lain yang dimiliki orang ini. Menyusul sepanjang jalan, orang berjubah hitam di depan Erikin tidak menggunakan cara apapun. Keduanya, susul menyusul, sudah dekat dengan tepi ruang ini. Bagaimanapun, ruang bawah tanah ini adalah area yang disiapkan ketika pavilion Linglong tenggelam ke dalam tanah. Meskipun besar, itu bukan tidak ada batas. Setelah terbang begitu lama, akhirnya juga mencapai batas ruang ini. Yang mengejutkan Erikin selanjutnya, kecepatan orang berjubah hitam tidak berkurang, dan dia langsung menabrak dinding batu dari 4 dinding. Tidak, dia tidak berniat untuk keluar dari tanah. Tetapi pada saat berikutnya, mata Erikin menyipit. Di dinding batu ini, dia merasakan aura ruang. Kemudian Erikin menamparnya. Cahaya Reiki jatuh ke dinding batu dan tiba-tiba meledak dalam radius 100 meter. Bersambung.